Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Manajemen, berjumpa lagi bersama saya Bagus Waistiaji, mahasiswa PJJ Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 2002011010088. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester di mata kuliah Etika Bisnis yang diampu oleh Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD, di mana kita hari ini akan membahas mengenai kasus Ivan Sugianto dalam korelasinya dalam etika bisnis. Untuk outlet pembahasan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai latar belakang kasus yang pertama, yang kedua adalah mediasi dan kesepakatan, yang ketiga adalah dampak terhadap reputasi bisnis, yang keempat adalah tanggung jawab sosial pengusaha, yang kelima etika dalam kepemimpinan, yang keenam, dampak media sosial terhadap bisnis. Yang ketujuh, hukum dan kepatuhan dalam bisnis. Dan yang kedelapan adalah kesimpulan dan penutup. Menuju pembahasan pertama adalah latar belakang kasus. Seperti yang kita ketahui bersama ya rekan-rekan, kasus ini cukup viral, di mana Ivan Sugianto ini bermula dari insiden ejekan yang diterima anaknya, E, oleh siswa SMK Gloria dalam pertandingan basket pada 10 Oktober 2024. Ivan melabrak siswa tersebut EN dengan nada marah dan meminta permintaan maaf yang waktu itu dia suruh bersujud dan menggonggong ya rekan-rekan layaknya anjing. Ivan melabrak siswa tersebut EN dengan nada marah dan kemudian viral di media sosial menuai kritik publik. Meskipun memediasi dilakukan kesepakatan damai, proses hukum tetap berlanjut. Dengan Ivan dijerat pasal terkait pelindungan anak dan perundungan. Sidang dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya pada 5 Februari 2025. Kedua, mediasi dan kesepakatan. Dalam kasus yang melibatkan Ivan Sugianto, mediasi dilakukan antara Ivan, pihak SMK Gloria 2 dan wali murid untuk mencari solusi atas insiden yang terjadi. Proses mediasi ini bertujuan untuk meredakan ketegangan dan menciptakan suasana yang lebih harmonis di lingkungan sekolah. Hasilnya, kesepakatan damai itu ada di mana semua pihak sepakat untuk saling memaafkan dan berkomitmen untuk tidak mengulangi tindakan serupa di masa mendatang. Tapi proses hukum tetap berlanjut ya rekan-rekan. Penegakan hukum ini menjadi prioritas untuk melindungi hak anak dan memastikan keadilan ditegakkan. Ketiga, dampaknya terhadap reputasi bisnis. Tindakan Ivan Sugianto ini yang merupakan seorang pengusaha dan pemilik klub malam telah berdampak signifikan pada reputasi bisnisnya. Aksinya yang viral mendapatkan kecaman publik dan mencoreng nama baiknya yang berpotensi merusak citra perusahaannya. Identitasnya sebagai pemilik klub malam memperburuk persepsi masyarakat, mengaitkan tindakan dengan karakter etika yang dipertahankan. Pelajaran yang dapat diambil bahwa citra pemilik bisnis sangat memengaruhi kepercayaan publik terhadap perusahaan, sehingga penting bagi pemilik untuk menjaga reputasi dan integritas keberlangsungan usaha. Valhalla ini diduga milik Ivan, cuma saya baca artikel juga ada yang mengklaim bahwa Valhalla ini bukan milik Ivan. Tapi yang saya baca juga, Ivan ini memiliki bisnis malam yang ilegal juga rekan-rekan ya. Jadi kurang paham juga ya ini. Yang keempat, tanggung jawab sosial pengusaha. Pengusaha ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga nama baik berkontribusi pada masyarakat. Tindakan yang tidak etis yang dilakukan Ivan ini merusak kepercayaan pelanggan mitra bisnis yang gilirannya nanti berdampak negatif pada keberlangsungan usaha yang telah dijalankannya. Oleh karena itu, penting bagi seorang pembisnis untuk memberikan contoh yang baik di masyarakat, tidak hanya dalam praktek bisnis ya rekan-rekan, tentunya harus memberikan impact timbal balik bagi lingkungan sekitarnya. Jika memang belum berdampak pada lingkungan, minimal pada masyarakat sekitarnya, kita bisa memberikan contoh yang baik. Seperti artikel yang saya baca juga, untuk klub malam Ivan ini sendiri sering mengundang keresahan warga karena kebisingan di malam hari. Hal ini tentunya mengganggu masyarakat ya rekan-rekannya. Perlu diperhatikan juga. Poin kelima adalah etika dalam kepemimpinan.
Seorang pemimpin harus mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang bijaksana dan konstruktif. Dalam kasus Ivan Sugianto ini, kesalahannya terletak pada penggunaan kekerasan verbal yang dilakukan oleh pemimpin usaha malam ini sendiri ya rekan-rekan. Memang cara dia untuk memaksa siswa untuk meminta maaf itu mungkin caranya yang salah ya rekan-rekan. Harusnya diberikan teguran atau bagaimana. Itu jauh lebih bijaksana daripada harus menyuruhnya bersujud dan menggonggong. Itu jauh sekali dari sifat kepemimpinan. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwa pemimpin harus mengendalikan emosi dan menunjukkan perilaku profesional dalam menghadapi konflik. Dengan pendekatan yang tepat, pemimpin tidak hanya dapat menyelesaikan masalah saja, tapi juga membangun kepercayaan dan menghormati semua pihak yang terlibat. Yang keenam, dampak pada media sosial terhadap bisnis. Pada kasus Ivan Sugianto yang viral ini, secara signifikan mempengaruhi opini publik tentang dirinya dan bisnisnya. Media sosial ini memang berfungsi sebagai pedang bermata dua. Jika digunakan secara positif, bisa meningkatkan citra bisnis. Namun jika disalahgunakan, dapat merusak reputasi dalam hitungan detik. Pelajaran penting yang harus diambil bahwa pengusaha harus berhati-hati dalam bertindak, terutama di era digital ini, di mana setiap tindakan dengan cepat bisa tersebar luas. Oleh karena itu, kesadaran dan tanggung jawab dalam berinteraksi di media sosial sangatlah krusial bagi keberlanjutan bisnis itu sendiri. Yang ketujuh, hukum dan juga kepatuhan dalam bisnis. Dalam kasus Ivan Sugianto, menghadapi resiko konsekuensi hukum serius terkait tindakannya, yaitu melanggar pasal perlindungan anak undang-undang. Ia dijerat dengan pasal 80 ayat 1 J, pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak serta pasal 335 ayat 1 KUHP untuk mengatur perbuatan tidak menyenangkan. Kasus ini diproses di Pengadilan Negeri Surabaya, di mana tindakan Ivan ini dianggap melanggar hukum dan merugikan korban secara psikologis. Situasi ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam menjalankan bisnis serta tanggung jawab moral pengusaha untuk menjaga etika dan integritas dalam setiap tindakan yang diperbuat. Kesimpulannya, kasus Ivan Sugianto ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya etika, tanggung jawab sosial, dan juga kepatuhan hukum dalam dunia bisnis. Tindakan Ivan ini yang melanggar norma hukum tidak hanya merusak reputasinya sebagai pengusaha saja, tapi menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap kepercayaan publik dan hubungannya dengan mitra bisnis. Media sosial berperan dalam pentingnya membentuk opini publik, menunjukkan bahwa pengusaha harus berhati-hati dalam bertindak, terutama dalam menyelesaikan konflik dengan bijaksana dan profesional, serta menjaga citra positif perusahaan. Secara keseluruhan, kasus ini menekankan bahwa integritas dan perilaku etis adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang dalam bisnis. Berikut adalah daftar pustaka dari sumber referensi yang saya ambil. Apabila rekan-rekan terdapat pertanyaan, kritik maupun saran, silakan tinggalkan di kolom komentar di channel YouTube Bagus Wahyu Setiaji. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manajemen.